Ibu Ani, tanya kamu kemarin lomba kreasi barang bekas itu dari apa? Dari tikar untuk tidur. Wah, Buat berapa lama? 2 jam. wah. Kemarin aku buat baju mini dress, tapi sekarang nggak bawa, katanya sudah terjual. Oh ya, berarti Sekarang bawa apa? 6 jam. wah, 6 6 jam. jam. Tapi kalau biasanya lomba itu di Juknisnya, itu dia 2 hari sebetulnya, tapi Andini bisa menyelesaikan selama 6 jam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Halo sahabat Edu, senang sekali kembali hadir bersama saya Kak Ani dalam Tapis, Talk Show Pendidikan dan Inspirasi Sekolah. Tapis merupakan ruang diskusi, inspirasi, dan kolaborasi untuk membahas berbagai isu pendidikan di Provinsi Lampung. Sahabat Edu, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak bisa dilakukan seseorang. Hingga kita buta terhadap bakat raksasa yang tersimpan di dalam dirinya. Keterbatasan fisik bukanlah sebuah batas akhir, melainkan ruang baru untuk melahirkan karya luar biasa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang mendobrak keterbatasan tersebut dengan prestasi. Sudah hadir bersama kita Ibu Puji Wahyuni, SPD, Guru Sekolah Luar Biasa Negeri PKK Provinsi Lampung. Selamat datang Ibu, apa kabar? Selamat datang Ibu Ani, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini juga kita ada kakak-kakak siswa SLB Negeri PKK Provinsi Lampung. Yang pertama ada Kak Niwayan Ayuni Despionasari, juara 1 Lomba Kreasi Barang Bekas tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Nah, yang kedua ada Kak Andini Putri Ramadhani, juara 1 Lomba Menjahit atau Tata Busana LKS Disabilitas tingkat Provinsi Lampung tahun 2025 dan juara 2 Lomba Lompat Jauh O2SN Disabilitas tingkat Provinsi Lampung 2025. Selamat datang Kak Wayan dan Kak Andini. Selamat datang. Ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan ngobrol dulu nih sama Kak Wayan yang cantik hari ini. Kak Wayan ini kelas 11 dan keren banget sudah jadi juara 1 Lomba Kreasi Barang Bekas tingkat Provinsi Lampung. Hebat banget ya sahabat Edu. Nah, Kak Wayan, waktu lomba nih, kakak buat karya dari barang bekas apa? Ibu Ani, tanya kamu kemarin lomba kreasi barang bekas itu dari apa? Dari tikar untuk tidur. Wah, keren banget ya sahabat Edu. Nah, kita tanya nih selanjutnya, butuh waktu berapa lama nih untuk membuatnya? Kemarin buat berapa lama? 2 jam. Wah, 2 jam. hebat banget ya, dengan waktu singkat bisa jadi kreasi yang bisa membawa juara 1. Nah, bagian yang paling susah nih, waktu buat karyanya. Bagian yang paling susah itu di bagian apa? Kamu sulitnya apa buat karya kemarin? Sulit buat jahit tasnya. Oh, iya. Karena dia Harus satu-satu yang nyatuin, menyatukan, ya. benar banget.
Wah, denger ceritanya aja udah seru banget ya, sahabat Edu. Boleh dong kita lihat hasil karyanya nih, Kawayan. Coba ditunjukin ke sahabat Edu semua. Boleh ditunjukin? Mau lihat? Ya. Oh, ini ya. Wah, keren ya. Keren banget ya sahabat Edu. Ya, boleh ditaruh lagi. Wah, sahabat Edu tadi udah lihat ya hasil karyanya dari Kawayan. Bagus banget, keren banget, makanya bisa jadi juara 1. Nah, sekarang tanya buat Kawayan nih, di sekolah ikut keterampilan apa? Sekolah. Kamu ikut keterampilan apa? Aku ikut keterampilan jahit. Wah. Oh, buat baju, terus apa lagi? Baju, tas. Itu hasilnya. Wah, ini ya sahabat Edu hasilnya keren-keren banget ini. Keren. Ya. Nah, nanti setelah lulus, Kak Wayan mau cita-citanya jadi apa? Kamu sudah lulus sekolah kelas 12? Sudah. Mau apa? Aku mau kerja menjahit baju, jadi penjahit. Wah, punya usaha sendiri ya. Iya. Iya, semoga nanti setelah lulus bisa punya konveksi sendiri. Iya, didoain. Doain ya. Sahabat Edu, ini udah keren banget nih. Nanti setelah lulus Kak Wayan bisa buka usaha sendiri nih dari kerajinan yang bersekolah di SLB PKK Provinsi Lampung. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Andini nih yang juara 1 menjahit. Nah, kita tanya ya sahabat Edu, kemarin buat model baju apa? Kemarin aku buat baju mini dress, tapi sekarang nggak bawa, katanya sudah terjual. Oh ya, berarti Sekarang bawa apa? Bawanya jaket. oh bawahnya jaket. Iya. Iya, berarti banyak peminat juga ya sahabat Edu untuk ya yang di luar sana nih cari vest atau cari mini dress, Iya. boleh nih langsung ke ya. Kebetulan ini juga- saya juga ini Nah. lagi pakai vest buatan anak-anak juga. Nah, cantik sekali ya sahabat Edu. Boleh nih langsung hubungin ke tim PKK Provinsi Lampung. Tuh. Nah, sekarang tanya sama Kak Andini lagi ya. Berapa waktu untuk membuat karyanya? 6 jam. Wah, 6 jam. Tapi kalau biasanya lomba itu di Juknisnya, Mm-mm. di Juknisnya itu dia 2 hari sebetulnya, tapi Andini bisa menyelesaikan selama 6 jam. Wah, hebat sekali ya sahabat Edu. Ini bisa menginspirasi buat sahabat Edu semua di sana ya. Bisa buat karya juga. Nah, sahabat Edu, sekarang kita tanya nih pertanyaan selanjutnya buat Kak Andini. Kemarin buat karyanya dari awal atau sudah jadi baru dilombakan? Mulainya itu dari pertama dia dari molek, kemudian gunting, terus jahit. Dan jadi baju, karena lombanya itu bareng-bareng gitu di satu ruangan dari berbagai sekolah dan sama-sama di hari itu. Ya. Wah, keren sekali ya sahabat Edu. Oke, nah Kak Andini kita boleh lihat nggak hasil karyanya? Ibu ini bajunya Ada. nggak ada bajunya, sudah terjual. Wah, sudah terjual, sayang sekali ya sahabat Edu nggak bisa lihat nih. Nah, kalau yang di belakang ini apa? Apa? Ini jaket project terbarunya juga dari anak-anak, terutama Andini, dan ini juga Wah. vest buatan anak-anak. Ini buatan Andini ya, buat jahit sendiri. Ini vest tapis. Ya, nah bisa diorder nggak nih Bu? Bisa dong, Oh, nanti boleh. iya. Biasanya kita juga ikut pameran-pameran. Mm-mm. Nanti mungkin kalau ada pameran-pameran, terus ada stand SLB, boleh mampir ya. Iya, nah dilihat nih sahabat Edu, bagus nih karyanya. Nanti boleh mampir kalau ada event-event ya. Nah, sahabat Edu, selain juara tata busana, Kak Andini ini juga
juara 2 lomba lompat jauh O2SN disabilitas tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Dua bidang yang sangat berbeda ya sahabat Edu. Nah, buat Kak Andini nih, berapa lama nih latihannya? Aku sebentar latihan lompat jauhnya, katanya latihannya sebentar karena event O2SN dan LKSN itu berbarengan waktu tahun 2025. Jadi ketika ikut dua ini tuh dia latihan paginya lompat jauh, terus siangnya jahit gitu. Jadi sebentar waktunya. Berarti bisa dibilang ya sahabat Edu, Kak Andini ini multi talent ya, karena paginya apa, siangnya udah apa ya, dan mendapatkan juara. Alhamdulillah Ya, dua-duanya. alhamdulillah. Nah, buat Kak Andini, nanti kalau sudah lulus mau cita-citanya jadi apa? Kamu Dan aku mau jadi penjahit baju. Oh sama seperti ya, Wayan. sama ya, sama Kawayan. Jadi Kak Andini punya cita-cita yang sama, yaitu menjadi penjahit. Semoga kita doain semuanya bisa jadi penjahit yang sukses. Amin. Amin. Nah, sangat menarik sekali ya sahabat Edu. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih mendalam nih. Mengapa sih ya Bu, pendidikan formal di SLB sangat krusial bagi perkembangan anak berkebutuhan khusus dibandingkan jika mereka tidak bersekolah atau dipaksa masuk ke sekolah umum yang belum siap inklusi. Fondasi dari SLB dan juga sekolah umum yang tadi dikatakan belum siap inklusi itu tentunya berbeda. Yang pertama, mungkin di sekolah umum itu capaian utamanya adalah akademik, sedangkan untuk di SLB itu tidak. Fokus utamanya adalah mereka-mereka ini bisa mandiri dan nanti setelah lulus bisa bekerja. Dan untuk pembelajarannya juga di kami itu lebih fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan anaknya, tidak bisa dipaksakan. Karena dari rasio kelasnya juga sangat berbeda. Kalau untuk anak inklusi atau sekolah umum itu kan banyak ya, kemungkinan besar gurunya yang mungkin belum paham, mereka agak kesulitan atau kebingungan mengontrol anak-anaknya, apalagi kan anak-anak berkebutuhan khusus itu kadang ada yang lari-lari, kadang ada yang apa gitu. Sedangkan untuk di SLB ini kan jumlah muridnya juga maksimalnya sebetulnya untuk SD itu 5 orang, kemudian untuk SMP dan SMA itu 8 orang. Walaupun pada kenyataannya nggak ada yang ngajar 10, 12 dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga dari fasilitas, mungkin untuk di sekolah umum itu kan belum ada guiding block, kemudian belum ada ruangan-ruangan PKPBI yang khusus anak-anak tunarungu. Kemudian selain itu kalau misalnya di sekolah umum sebetulnya mereka mungkin belum memahami perbedaan antara anak-anak itu seperti apa. Kadang itu menimbulkan resiko untuk penolakan, jadi nanti bisa terjadi bully, karena kebanyakan di SLB juga ada beberapa sih yang pindah, misalnya dia SD-nya dulu di sekolah umum terus pindah ke SLB, ditanya alasannya kenapa, karena di sekolah umumnya dia dibully, mungkin karena belum siap gitu ya. Kemudian kita juga guru-gurunya sudah terlatih, biasanya yang jadi guru SLB itu adalah guru-guru yang punya backgroundnya memang mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Mungkin banyak ya sahabat Edu yang belum tahu apa sih jurusan pendidikan luar biasa. Paling taunya kan kayak SD, guru SD, kemudian guru mapel, TK, PAUD gitu. Ternyata tuh ada sebetulnya guru pendidikan luar biasa, dan kita ada kampusnya juga gitu. Jadi sudah paham bagaimana cara mengajar untuk anak-anak disabilitas. Misalnya kalau tunanetra dia harus mampu untuk menulis dan membaca braille. Kemudian untuk anak tunarungu bagaimana harus kitanya sebagai guru tuh paham cara komunikasi dengan mereka, bagaimana menggunakan isyarat. Kemudian untuk anak-anak disabilitas yang lain juga seperti apa. Jadi dari segi gurunya saja sudah berbeda gitu. Kalau kita memang latar belakangnya pendidikan luar biasa yang dilatih selama 4 tahun kalau S1 gitu ya, untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, nah pertanyaan yang lain nih, seringkali masyarakat memiliki stigma tertentu terhadap anak-anak disabilitas.
bagaimana Sekolah Luar Biasa Negeri PKK Provinsi Lampung membuktikan bahwa hambatan fisik atau mental bukan batasan untuk berprestasi tinggi. Baik. Untuk menghapus stigma-stigma itu tentunya banyak yang dilakukan oleh SLB kita gitu ya. Yang pertama, dari segi pembelajarannya kita itu berfokusnya pada keterampilan. Jadi apa yang bisa dilihat oleh masyarakat umum, seperti tadi kan banyak ya keterampilan-keterampilan dari anak-anak, ada menjahit, ada kerja kayu dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa diikut sertakan untuk lomba. Kemudian selain itu kita juga menggencarkan kalau zaman sekarang sosial media ya. Benar. Kita juga mengaktifkan sosial media kita untuk orang-orang di luar sana tuh lihat kalau misalnya anak-anak yang punya hambatan ini tuh bisa loh berprestasi gitu. Bisa juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, fasilitas atau dukungan konkret apa saja yang disediakan Sekolah Luar Biasa Negeri PKK Provinsi Lampung untuk memfasilitasi bakat anak-anak? Untuk memfasilitasi bakat ini selain tadi ikut di berbagai keterampilan, kemudian ada eskul juga. Selain itu nanti kalau misalnya kelas 11 kita ada magang. Kalau kemarin tahun lalu kita magang di Dekranasda. Ada yang di Dekranasda, kemudian ada juga yang di sekolah juga ada gitu. Jadi dia buka laundry gitu-gitu untuk anak-anak yang dengan hambatan tunagrahita. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Edu penjelasan dari Ibu Puji tadi. Semoga anak-anak kita nih yang sekolah luar biasa bisa lulus nanti bisa buka usaha, bisa melanjutkan cita-citanya. Nah, sahabat Edu, dari obrolan hari ini kita belajar satu hal penting. Bakat dan potensi tidak pernah memilih di tubuh mana ia harus tumbuh. Tugas kita baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat adalah menyediakan tanah yang subur agar potensi tersebut bisa mekar dengan indah. Seperti yang telah dibuktikan oleh SLB Negeri PKK Provinsi Lampung melalui prestasi Kak Wayan dan Kak Andini nih, dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus bukan hanya tentang memberikan fasilitas, melainkan tentang memberikan kepercayaan bahwa mereka mampu berdiri setara. Pendidikan SLB adalah jembatan nyata menuju kemandirian tersebut. Baik, terima kasih Bu Puji atas waktunya dan wawasannya untuk sahabat Edu semua. Apakah ada yang ingin ditambahkan nih? Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk sahabat Edu juga yang sudah menonton, dan terima kasih untuk Dinas Pendidikan yang sudah mengadakan podcast Tapis ini, keren banget. Saya mau menyampaikan untuk teman-teman sahabat Edu bahwa sekolah inklusi itu di sekolah umum cita-citanya sangat bagus. Tetapi jika sistem pendidikannya terutama SDM atau fasilitasnya belum siap dan memaksakan anak-anak disabilitas untuk masuk ke sekolah tersebut, menurut saya pribadi justru berpotensi menghambat kemampuan asli mereka. SLB hadir bukan untuk membatasi, melainkan memberikan ruang yang adil dan sarana yang tepat agar anak berkebutuhan khusus bisa mandiri sesuai dengan ritme perkembangannya sendiri. Baik, tadi ya sahabat Edu, terima kasih masukannya dan pujiannya untuk podcast Tapis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Nah, terima kasih juga buat Kak Wayan dan Kak Andini. Ada yang mau disampaikan buat sahabat Edu? Mau sapa-sapa boleh? Halo sahabat Edu. Terima kasih sudah menonton kami. Ayo main ke sekolah kami di SLB Negeri PKK Provinsi Lampung. Oke. Seru sekali ya sahabat Edu. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah ilmu untuk sahabat Edu semua ya. Saya Ani pamit undur diri, sampai jumpa di Tapis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank